Muncul di layar? Lanjutin lagi ya fungsi trigonometrinya. Fungsi trigonometri. Nif, hadir nggak Nif? Halo Nif, hadir? Oke. Kemarin udah ditonton belum video yang YouTube Om Adit? Paham? Paham ya? Sin. Oke, sekarang kita bahas fungsi gelombang ya. Pembahasan tentang fungsi gelombang dari sin dan cos. Iya, cepat aja makanya ini. Yang penting kalian konsepnya dapet lah. Suara berisik nggak? Keras-keras nggak? Nggak, nanya aja. Siapa tahu keras-keras nggak nyaman gitu. Oke, langsung ya. Kan kemarin kita udah bahas nih, kalau misalkan si cos ini, kita cos warna hijau ya. Si cos ini dia dimulai dari 1 kan. Ya kan? Dia mulai dari 1, di 90 derajat dia 0, terus naik turun lagi, di 180 derajat dia minus 1, dan naik lagi, di 360 derajat dia plus 1 lagi. Nah, kalau sin dia mulai dari 0, mentok di 90 ya kan, terus turun kembali ke 0 di 180 derajat. Ya, review ulang aja, nanti Om bahas fungsi ini apa. Terus akhirnya di 270 dia negatif 1, dan kembali ke 0 di 360 derajat. Ini udah paham kan? Bentuk grafik ini udah paham kan kalian? Hei, itu yang kesak-kesak siapa? Coba mute dulu. Di mute. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat di sini, si cos ini yang hijau ini, dia positif di kuadran 1, ya kan? Kuadran 1 dan di kuadran 4, ya. Dia di kuadran 1 dan di kuadran 4 nilainya positif. Sedangkan kalau si sin, dia di kuadran 1 dan di kuadran 2. Oke? Ini 90 ya. 90 derajat, ini 180, 270, ini 360. Nah, ada beberapa sudut yang harus kalian hafal kalau ngebahas si fungsi dari sin dan cos ini. Yang pertama, sudut 0. Terus pertama cos sin dan cos dari sudut kuadran 1, kok kuadran 1 sih? Dari sudut 0, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Kalau sin 0 derajat berapa? 0. Cepat aja lah ya. Dia 0,
Ya ini harus dihafal ya, kalau bisa dihafal. 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Kalau si cos kebalikannya, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Oke? Ini dihafal ya. Hafal mati lah, nggak banyak kok, cuman segini doang. Oke? Tangen itu sebenarnya gampangnya gini. Tangen itu adalah sin dibagi cos. Udah itu aja. Kalau misalkan kalian ini nguasain ini, insya Allah sisanya nguasain lah. Gitu, oke? Kalau si tan itu kan, tan itu kan dia, kita sebutnya itu tan sama dengan sin per cos kan? Ya nggak? Ya kan? Sin per cos. Kalau misalkan kamu apal sin apal cos apal, ya udah tan otomatis harusnya apal juga gitu. Ya tinggal masukinnya misalkan sin 30 atau sin 45, 1/2 akar 2 per cos 1/2 akar 2 juga ya kan? Ya nggak? Dengan 1. Paham? Ngerti ya? Oh iya, 37 dan 57 juga. Sebenarnya 37 dan 57 itu kalian bisa tinggal cari dari ini, tapi nggak apa-apa. Tambahan ya, sudut istimewa tambahan, yaitu iya 37 sama 53. 37 dan 53. Thank you nih diingetin. 37 dan 53 ya. Masih kelihatan nggak di layar 53-nya? Sin itu kalau 37 dia adalah 0,6. 0,6. 53 0,8. Ini kebalikannya 0,8, 0,8, ini 0,6. Oke? Paham ya? Oi. Oke, siap. Kemarin nggak belajar apa-apa, dan nggak bisa. Irsyad nggak bisa, kamu nggak bisa. Oke, nah ya harus ini apa, harus disiplin. Kalau misalkan jadwalnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ya Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Jangan kan 4 kali kan, mau 4 kali kan? Mau 4 apa mau 3? Oh iya, nanti fisika, pelajaran fisika nih, teman Om Adit yang ngajar ya. Sebenarnya Om bisa ngajar, cuman biar lebih efektif sama lebih efisien, dia aja yang ngajar. Dia udah jago lah pokoknya, teman Om Adit. Dia lomba olimpiade fisika dulu waktu SMA-nya, jadi ya teman dekat Om Adit sih. Oke. Sekarang Om mau bahas konstanta pada fungsi gelombang sin dan cos. Oh my god. Hari ini Om tadi ada apa? Ada pertemuan apa tuh? Pertemuan tugas akhir. Jadi Om agak telat tadi, mau diganti jam 3:30. Kamunya ini telat nih.
atau gini aja, fungsi gelombang. Fungsi gelombang ya. Nah, fungsi gelombang itu kan tadi kita bagi jadi dua ya kan. Dia ada fungsi gelombang dari cos dan ada fungsi gelombang dari sin. Kalau cos itu dia dimulainya dari 1, sedangkan kosin dimulai dari 0. Nah, sekarang semisal mempunyai fungsi gelombang kayak gini. Punya fungsi gelombang di plot grafik kayak gini. Misal nah, dari bentuknya ini fungsi gelombang apa? Kalau kayak gitu. Halo? Dari bentuknya ini fungsi gelombang apa? Kalau kayak gini. Nah, sin, soalnya dimulai dari 0. Nah, kalau diplot ke dalam bentuk fungsi, ya kan, maka dari, ini Y ya, maka Y dari X adalah apa? Sin X ya kan? Oke, masih ngikutin sampai sini? Bro? Nah, semisal bukan semisal sih. Nah, di fungsi gelombang ini, si sin dan si cos ini, berarti kalau cos gini ya. Nah, si sin dan si cos ini ada konstanta tambahan yang mengatur bentuk dari gelombang. Ada konstanta tambahan, konstanta itu nilai konstan ya, yang mengatur bentuk dari gelombang. Nah, yang disebut sebagai amplitudo dan konstanta periode. Nah, si amplitudo ini pada gelombang dia mempengaruhi tinggi dan pendeknya gelombang. Sedangkan kalau konstanta periode, dia mempengaruhi lebar terkompresinya gelombang. Oke? Jadi gini, misalnya punya fungsi nggak gini. Kalau dimasukin ke dalam bentuk matematika, si amplitudo dan si konstanta ini, dia berpengaruh di persamaannya. Jadi kayak gini. Ini lambangnya A ya. Dan ini lambangnya A. Oke? Masih ngikutin nggak sampai sekarang? Halo? Ya. Hah? Kedengaran tapi pelan. Kurang dekat mic-nya kali. Nah, udah ada jelas. Udah ya. Maka di fungsi persamaannya nanti ada dua tambahan konstanta, yaitu Y dari X sama dengan A atau amplitudo dari, dia mau sin boleh, mau cos boleh. Misalnya kita taruh sin deh. Sin, inilah, warnain pink aja. Sin dari K X. Nah, kalau si A ini, kalau kita lihat fungsi gelombang ya, nanti dia berpengaruh terhadap tinggi pendeknya. Misalkan tadi si sin. Misalkan A-nya itu 2, berarti kan kalau misalkan keadaan normal, A-nya itu berapa? 1.
Kalau bentuk gelombang kayak gini, keadaan normalnya A-nya berapa? Nih kan ada fungsi YX sama dengan sin X. Tadi A itu posisinya di mana? Di depan ya kan, A. Di sini kan A. Sini K. Nah, kalau misalkan fungsi sin biasa nih, yang ini nih, yang ini, dia A-nya berapa? A-nya 1 ya, berarti kan puncaknya di 1. Nah, kalau kita mainin si A-nya, katakanlah misal A-nya 2 nih. Pengaruhnya terhadap gelombang, dia nanti puncaknya akan di 2, misalkan si sin. Dia mulai dari 0, seret, nah muncak di 2. Paham nggak? Halo? Ini, kita perhatiin. Si amplitudo ini kan, rumusnya gini. Y dari X adalah A sin KX, ya kan? Ya nggak? Nggak pengaruh lah. Mau sin X kah, mau sin KX boleh. Sama aja, nggak ngaruh, itu posisi doang. Nah, ketika si fungsi biasa, maka A-nya berapa? Nah, karena nggak ada konstannya, kita bisa tulis 1 kan. Berarti ini 1 gitu, ya kan? Tapi, nah, berarti kalau misalkan ininya 1, nah dia memiliki puncak di 1, paham? Nah, ya jadi paling tingginya di 1 gitu. Nah, kalau misalkan kita mainin amplitudonya, misalkan ini kita ganti 2 nih. Kita ganti 2, nanti dia bentuk gelombangnya jadi kayak gini, baru. Nah, dimana puncaknya di 2. Paham nggak? Iya, kan ditulis tuh, amplitudo mempengaruhi tinggi dan pendeknya gelombang. Ya kan? Terus dia turun lagi. Paham nggak? Oke, paham? Ya, betul nih. Bukan naik titiknya, panjang gelombangnya berbeda. Kalau iya, negatif 2 juga. Negatif 2. Ada, ini fungsi getaran nanti, fungsi getaran, terus fungsi getaran, terutama di fisika ya, di matematika juga ada, nanti Om kasih contoh soalnya. Ini tuh, ini Om kasih tahu, dalam fungsi mekanika getaran, ini 100% kepake. Penurunan rumusnya rumus ini juga. Dan ini fungsi matematika dipakai. Enggak, ini di matematikanya juga ada. Kita harus bisa ngebaca kalau bentuk gelombang kayak gini, rumus apa? Persamaan fungsinya gimana gitu. Oke? Ya. Iya, bisa. Tapi nanti ada kesoalnya ada. Terus yang selanjutnya kita bahas adalah K. Kalau K itu apa sih? Dia kompresinya gelombang. Oke? Artinya apa? Artinya gini, kalau misalkan katakanlah keadaan normal suatu fungsi itu kan dia dari 0, kalau sin ya, sin. Perhatiin, kalau sin dia dari 0 terus puncak di 90 derajat, ya kan? 90. Terus kembali ke 0 di 180. Terus naik lagi minus min 1 di 270 dan kembali ke puncak di 360. Itu kan artinya dia memenuhi satu siklus, paham nggak? Dari 0 kembali ke 0 itu disebutnya satu siklus atau satu periode, paham? Paham maksudnya? Nah, si konstanta ini dia mempengaruhi seberapa cepat, seberapa banyak diperlukan suatu gelombang itu untuk memenuhi
satu memenuhi, berarti gimana ya? Untuk memenuhi satu siklus itu, berapa sih gelombang yang diperlukan? Jadi contohnya gini, langsung ke contoh aja. Misalkan punya contoh, misalkan punya contoh YX adalah sin dari 2X ya, bukan 2K, 2X. Nah, artinya apa? Artinya, untuk memenuhi satu siklus ini, dia tuh 2 kali lebih cepat gitu, paham nggak? Jadi kita bagi 2 masing-masing. Jadi dia dari 0, terus puncak di 45 derajat, ya, ngikutin. Terus kembalinya di 90 derajat, masih ngikutin. Terus memuncak lagi di, berarti berapa nih? Dia negatif satunya di berapa sudutnya? Negatif 1. Kan dari, ini kan puncak di 45 nih. Terus kembali ke 0 di 90. Berapa? 135 ya. Nah, dia kembali ke min 1 adalah 135 dan kembali ke 0 di 180 derajat gitu. Nah, jadi kalau si sin ini dia agak tricky. Artinya apa? Artinya semakin besar nilainya itu bukan semakin panjang gelombangnya, tapi semakin terkompres gelombangnya gitu. Paham? Paham, Sat? Nip? Hah? Kalau misalkan X-nya sama dengan 4, berarti dalam 360 derajat ini dia ada 4 kali, bukan 4 kali, 4 kali 4 siklus gitu. Naik turun, terus naik turun lagi, terus naik turun lagi, terus naik turun lagi gitu. Jadi 4 kali. Ngerti nggak? Yang harusnya 360 derajat dia cuma sekali naik dan turun, ya kan? Ya nggak? Nah, kalau misalkan 4X, dia 4 kali naik, terus ulang lagi, paham nggak? Artinya dia dalam satu siklus tuh berarti 360 derajat dibagi 4, cuman 90 di 90 derajat, dia udah satu siklus gitu, paham? Paham nggak, Sat? Kalau bingung langsung tanya, biar langsung clear. Gini nih. Misalkan, kita buat lagi yang lebih gede. Misalkan, Hanif masih nyatet? Nah, langsung. Maksudnya? Iya, betul. Jadi terkompres. Nih, perhatiin. Kalau sederhananya, ini kan 180 ya. Ini 360. Sederhananya kan kalau fungsi cos misalkan. Fungsi cos kan dia dari 1, ini di 0, ya kan? Terus di min 1, jadi min 1 di 180. Dia kembali ke 0 270. Nah, ini kan disebutnya itu satu siklus ya. Atau kita tulis Y dari X adalah cos X, ya kan? Sederhananya gitulah, bentuk paling dasar. Nah, kalau misalkan kita kompres, misalkan jadi Y dari X adalah cos dari 2X. Maka, warna hijau ya, harusnya dia satu siklus itu 360 derajat, dia butuh cuman untuk 180 derajat gitu. Artinya gini, artinya dalam 360 derajat dia bisa dua siklus gitu, paham nggak? Paham nggak, Sat?
Hanif paham nggak, Hanif? Jadi misalkan di 0 nih, di 45, ini cos dari 0 turun ke 45. Nah, ini di 90, di 135, 180. Ini kan ini satu siklus nih. Nah, turun lagi. Sorry. Di 135, nih 100. Nah gitu. Jadi harusnya kalau misalkan si cos X ini kita ganti warna hijau lah. Cos 2X gitu. Kalau misalkan keadaan normal cos X itu dia untuk 360 derajat atau 2pi itu cuman bisa satu siklus. Nah, si K ini semakin besar K-nya semakin banyak siklus untuk 360 derajat itu. Paham nggak? Paham nggak, Sat? Paham? Ini kan satu siklus nih. Satu siklus kedua gitu. Oke, paham? Paham, Sat? Paham, Hanif? Nah, sekarang soal ya. Coba kalian kerjain ini. Hah? Enggak. Oh, ada contoh soal nih, kalian kerjain. Ntar ya. Nih. Nah, ini coba kerjain. Coba jawab. Gedein. Ntar. Udah kelihatan? Coba jawab. Ayo, coba jawab. Om tunggu jawabannya. Om tunggu misal... Baca soalnya. Diketahui grafik fungsi Y adalah ini. Terus Y2 adalah itu. Pernyataan berikut yang benar adalah... Ya, pilih aja. Pilih mana yang menurut kalian benar. Ayo. Jangan saling ngasih tahu jawaban ya. Terus kasih tahu jawabannya di 8.36, 2 menit dari sekarang. Kalau udah punya jawabannya, simpen dulu sampai 8.36 ya.
Dah, jawab. Apa? Kamu udah Sat? Apa jawabannya? C. Kamu Nip? Kok nggak ngerti? Kan nggak ada rumus-rumusnya. Nih lihat. Tadi rumus komplitnya apa? Suatu suatu grafik, bukan grafik, suatu fungsi gelombang, rumus lengkapnya apa? Y dari X A sin KX. Oke, sekarang kita perhatiin. Y1 adalah 5 sin dari X. Oh, 5 sin, maksudnya 5 sin X ya. Y2 adalah sin dari 5X. Oke, sekarang kita lihat dari amplitudonya. Kita bisa lihat si amplitudo, mana amplitudo yang lebih besar? Yang mana? Yang amplitudonya yang lebih besar yang mana? Yang Y1 atau yang Y2? Y1 ya, karena ada A 5, berarti kan tingginya 5 kan ya, tingginya 5 gitu. Kalau ini kan kayak gitulah. Nah, terus yang kedua, mana gelombang yang lebih terkompres atau yang lebih, bukan pendek ya, yang lebih kekompres gitu? Yang mana? Y2 kan, berarti dia pendek terus gini kan, normalnya, misalkan normalnya begini, dia set gitu, pendek banget gitu kan, ya kan? Paham? Ayo kita breakdown periode Y1 sama dengan periode Y2, benar apa salah? Salah, karena ini 5, ini 1 kan, salah, coret. Aduh, mana nih, kok nah, ini coret. Amplitudo Y1 sama dengan amplitudo Y2, benar salah? Salah, coret. Periode Y1 sama dengan 1/5 kali periode Y2, benar apa salah? Hah? Isa C jawabannya. Kamu, Nip? Oke, menarik nih. Sekarang kita lihat. A 5 kali, A tingginya periodenya 1/5 kali dari periode Y. Gini loh, Sat. Maksudnya periode 1/5 kali itu, jadi dalam satu siklus, dia 360 derajat, periode 1/5 kali itu artinya si Y2 ini butuh untuk satu siklus itu dia butuh waktu yang 5 kali gitu, paham nggak? Paham nggak, Sat? Jadi di satu periode itu harusnya kan normalnya 360, tapi karena dia ini si C ini dia maksudnya adalah 1/5 kali, berarti harusnya satunya itu 360, dia butuh 360 dikali 5, berapa? 1800 untuk satu siklus gitu, paham nggak? Paham? Kalau kayak gitu terkompresi apa enggak? Nah, salah ya jawabannya, bukan C. Harusnya artinya amplitudo Y1 dia lebih tinggi dari amplitudo Y2, oke? Paham ya? Soal lagi ya. Soal lagi. Jangan overconfident dulu, soal lagi nih. Overconfident itu tidak baik, oke? Ini yang nomor 2. Ayo, Om kasih waktu sampai 45 deh. 43 lah, 45 deh. Tapi kalau kalian dua-duanya udah, kasih tau ya. Jangan 45 deh, 43, 3 menit dari sekarang, ayo. Kelihatan kan gambarnya?
baca soalnya. Grafik di atas adalah grafik fungsi. Nah, pilih jawabannya. Fungsi matematikanya yang mana? A, B, C, apa D, apa E? Sudah, boy? Oke, udah Sat? Apa nih jawaban kamu? Hah? D. Kamu Sat? Irsat A. Ini Irsyad. Hanif? Ini Hanif ya. Oke, kita breakdown. Yang pasti ketahuan dari sini apa sih, nilai apa? Amplitudo ya. Amplitudonya A-nya adalah 1/2. Dan benar, cos. Jadi otomatis Irsyad salah. Oke. Lihat. Kalau cos itu mulainya dari mana? Sin itu mulainya dari mana? Dari 0, ya kan? Salah, oke. Sekarang Hanif, oke. A-nya 1/2. Nah, Hanif juga langsung salah. Ini A-nya 2. Aduh. Hah? Enggak. Alah. Gitu, masa kalau udah salah aja. Ya, jadi jawabannya yang benar C. Coba. Apa? Nih, lihat. Pokoknya lihat nih. Yang udah jelas A adalah 1/2, oke? Ini pasti, ini kita coret, ini kita coret. Hanif karena tadi D, udah Hanif salah juga. Nggak bisa. Nggak bisa Hanif. Jadi dua-duanya kalian salah, tapi yang benar jawabannya C. Jadi gini, lihat, tadi kan apa sih K itu? K itu adalah kompresi, ya kan? Kompresi. Lihat, ini dia terkompresi apa enggak? Terkompresi kan, ya kan? Benar, Hanif, terkompresi. Artinya apa? Dia harusnya di ininya
di pi per 2 ya, harusnya di pi per 2, tapi dia malah di pi per 4. Artinya apa? Artinya memendek kan, bukan memendek sih, terkompres kan, ya nggak? Oke, paham Sat? Ininya, tapi dia malah ininya di pi per 2, puncaknya gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya kita udah bisa ngeliat, oh jawabannya pasti C, ininya lebih banyak, lebih gede gitu, 2. Paham nggak Sat? Hanif? Hanif paham Hanif? Gitu. Paham nggak Sat? Jadi gini, semakin kalau misalnya si K itu kurang dari 1, gelombangnya itu makin panjang. Bukan makin panjang, makin kayak lebar gitu loh. Kalau K lebih dari 1, gelombangnya itu makin kecil-kecil. Paham nggak? Nah, satu lagi ya soal. Ya, lihat dulu, oke? Nah, kalian harus bisa nih. Nah, ini menarik nih. Ayo, semangat guys. Tuh, udah digedein. Tebakan cuma 1 kali, nggak boleh ganti-ganti ya, hah? Iya, ini maksudnya 0 sampai X sampai 270 tuh karena emang di sini sampai 270 ya. Gak usah mikirin ininya lah, pikirin aja gimana bentuk gelombangnya. Sampai 53 menit dari sekarang. Kenapa nih? Ini kalau di fisika bisa keluar, pasti keluar di setiap soal fisika. Di matematika ini berfungsi untuk paham jawabannya. Karena matematika itu cenderung kalian tuh harus punya tools masing-masing di trigonometri harus ada toolsnya, di aljabarnya harus ada, kalkulusnya harus ada. Maka dikuasain aja lah, jangan maksudnya harus bisa nguasain gitu. Wah, nanti juga di kuliah kemungkinan pasti ada pelajaran fisika kan, keluar nih, sering banget keluar. Karena di fisika nanti di kuliah tuh rumus tuh nggak cuma, udah waktunya habis, jawabannya apa, ayo? Kamu apa nih?
Ya, sudah Isat apa Sat? Irsyad C. Hanif? Oke, betul ya, siap. Dua-duanya udah betul, berarti udah mulai nangkep ya. Oke, oke. Sekarang Om tanya ini fungsi apa? Fungsi apa? Ini di grafiknya fungsi apa? Sin ya, sin. Sin, oke, sin. Amplitudonya 4, oke. K-nya? K-nya 2 ya, soalnya kan dalam harusnya satu siklus harusnya 360, tapi dia di 180 udah satu siklus ya. Jadi 2 X. Oke, nah gitu dong, paham kalian. Nah, satu lagi nih sekarang nih. Udah ini kita selesai deh. Buat kalian besok persiapan sekolah. Nih, kalau nah, enggak ini pilihannya yang panjang. Nah, kelihatan jelas dua-duanya? Oke. Sampai 57 deh, 56 lah, 56. Ayo. Karena kan kalian harus gambar nih. Ya, silah. Fx sama dengan min 2 cos 3x ya. Ayo, gunakan logika kalian lah. Ayo, gunakan intuisi kalian. Pada udah belum? Udah? Oke. Irsyad apa? Hanif apa Hanif? Ya udah, Irsyad apa Sad? Irsyad C. Hanif?
Hanif B. Hanif apa B? Oke, Hanif warnanya merah ya. Yang benar adalah jeng 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 jeng. Yang benar adalah C ya. Oke, kita bahas. Tuh kan tiba-tiba oh iya. Perhatiin kalau makanya tadi Om bilang pakai intuisi kalian gitu. Nah, kita lihat kalau si B ini apa? Iya, yang B itu dia 2x. Berarti kalau yang ini fungsinya adalah, coba kita kerjain yang ini fungsinya apa nih, yang B? F dari X adalah 2 ya kan? Cos berapa nih? Seret, ya 2x ya. 2x emang ya? Bentar. 0, 45, 9, oh ya benar 2x. Nah, kalau yang ini kuning. Sama dengan fx sama dengan apa? Lihat. Kan dari bawah mulainya. Min 2 cos ini berapa? Cos x ya kan? Ya, cos x. Ini tuh artinya V ini, tahu kan arti P itu apa maksudnya? Apa nih? Arti P ini tuh apa nih? Arti P itu adalah 180 derajat ya. Jadi dari 0 ini nyampe sini 180 derajat. Oke, paham Sat? Jadi dari 0 ini 90. Nah, ini berarti P X. Nah, yang ini yang D apa yang D? Yang D kita warna coklat deh. Fx sama dengan apa nih? Yang D apa yang D coba? 3. Let's lihat. Mulainya dari atas 3, berarti bukan min 3 ya. 3 cos set ini berapa nih? 2x ya? 2x. Nah, jawabannya yang benar C. Yang alah. Alasan aja nih. Fx sama dengan min 2 cos dari ini kan 3x ya. Benar, jawabannya C ya. Oke, nah, begitulah. Besok nanti matematika selanjutnya Om pengen nyelesain dulu yang fungsi jumlah sudut, trigonometri, sama persamaan dua fungsi trigonometri. Oke, ada yang dua sudut dan ada yang dua fungsi. Terus setelah itu Om pengen langsung bahas keturunan, terus ke limit, oke? Keturunan dan ke limit trigonometri dan turunan trigonometri. Kenapa nih? Nanti sebenarnya pengen ganti topik lain sih, pengen belajar kimia, tapi kayak nanggung gitu. Trigonometri nggak mau diselesaikan dulu gitu loh nih. Kayak satu kali lagi pertemuan trigonometri, nanti kita latihan soal-soal, terus masuk ke fungsi turunan dan integralnya dari trigonometri. Kalian udah belajar turunan sama integral belum? Aneh belum? Irsat belum? Nah, udah dari situ, Om pengen setelah kita bahas turunan dan integral dari trigonometri, Om pengen bahas limit. Nah, si limit ini biasanya dalam satu soal, dalam 15 soal, dia 2-3 soal keluar banyak limit, apalagi limit trigonometri. Oke? Soalnya enggak, justru kalau trigonometri limit itu dia kayak
soalnya pendek, jawabannya pendek, caranya pendek, tapi mikirnya yang susah. Harus kadang-kadang tricky, kadang-kadang pokoknya segala macam lah. Oke. Nanti hari Rabu fisika sama teman Om ya. Enggak, yang hari Rabu, hari Rabu. Nanti Om kabarin, mungkin kayaknya ngebahas ini sih, mekanika gaya. Oke? Ikut lah, ikut ya, ikut. Ikut. Kayaknya nggak bisa sih udah. Kita fokus SBMPTN aja, oke? Soalnya teman Om lumayan nih, dia kompeten lah di fisika. Setiap nanya soal pasti dia bisa kalau fisika teman Om. Sayang jadi kalau misalkan kalian datang nggak datang, ya usahain datang ya. Dia juara olimpiade loh di UGM. Cowok lah. Bisa pengennya cewek aja sih. Iya saat pengenan cewek aja. Oke. Allah ngeles aja. Udah ya. Iya udah. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya, oke? Siap? Oke. Silakan boleh keluar. Yuk, sama-sama. Salam.